Lauren Brown. Dia mengatakan bahwa jika bangsa Arab dan umat Islam bersatu, kita akan hancur di bumi ini. Maka sebelum kita hancurkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sebuah judul, kenapa takut dengan Islam? Islam itu agama rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali membawa rahmat, membawa kebahagiaan, membawa kedamaian, membawa kesejukan bagi penjuru alam ini. Yang saya menarik menyampaikan persoalan ini pada kesempatan ini sehubungan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 15 Maret adalah Hari Islamfobia. Sebelum saya membicarakan kenapa orang takut dengan Islam, sedikit ingin saya jelaskan apa itu Islamfobia. Islamfobia muncul diakibatkan karena orang tidak mengenal Islam dengan yang sesungguhnya. Mereka tidak mempelajari Islam. Mereka hanya menduga tentang Islam. Mereka hanya mengira-ngira tentang Islam. Maka yang muncul adalah kebencian dengan Islam, prasangka dengan Islam, curiga besar-besaran kepada Islam dan kaum muslimin. Inilah yang dikatakan dengan Islamfobia. Dan persoalan ini muncul tahun 1980. Yang belakangan lebih lebih berkembang setelah peledakan Menara Kembar pada tanggal 11 September 2001. Saudara-saudara, kaum muslimin, hadirin yang hadir dalam pertemuan ini, dan saudara-saudara yang menyaksikan apa yang saya sampaikan. Jadi Islam dianggap tidak punya norma sosial. Islam dianggap tidak punya peradaban. Islam dianggap tidak punya konsep ekonomi. Islam dianggap tidak punya konsep budaya. Ini adalah muncul karena mereka tidak mengenal Islam. Lalu mereka membuat tuduhan-tuduhan palsu. Mereka menganggap Islam itu kejam. Mereka identikkan Islam itu dengan sinisme, dengan teror, dengan sadis, dengan sikap yang disebut dengan ekstrim. Inilah kampanye yang dikampanyekan oleh mereka. Jadi mereka menggunakan kesempatan untuk menjelek-jelekkan umat Islam. Lalu mereka membuat perlakuan kasar dengan umat Islam. Dan ini mempengaruhi hampir seluruh pemerintahan yang ada di dunia saat ini. Maka sidang umum PBB sepakat tanggal 15 Maret ini adalah Hari Islamfobia. Artinya PBB membuat pernyataan yang seperti itu adalah mengkampanyekan supaya adanya budaya toleransi, budaya toleran, dan budaya perdamaian. Penghargaan yang diberikan adalah pada pengamalan, pelaksanaan hak asasi manusia, dan keberagaman dalam beragama. Jadi tidak perlu takut dengan Islam. Islam itu betul-betul datang membawa rahmat, membawa kesejukan, membawa kedamaian. Maka saudara-saudara yang ada di belahan dunia manapun, terutama para orientalis yang mempelajari Islam, silakan pelajari Islam dengan tuntas. Silakan mempelajari Islam dengan baik supaya Anda mengenal Islam, Anda tidak takut dengan Islam. Cuman itulah semakin dalam Anda mempelajari Islam, semakin tertarik Anda dengan Islam, dan pada akhirnya kemungkinan Anda akan menjadi orang Islam. Maka keputusan yang disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa memperlihatkan dukungan internasional kepada Islam untuk memberantas segala macam apa yang disebut dengan bentuk Islamfobia. Dan ini hendaklah menjadi sikap yang positif yang disambut secara serentak oleh umat Islam. Ini adalah informasi yang sangat menggembirakan bagi umat Islam agar tidak terlalu mudah di dunia ini
ada negara-negara yang menganggap Islam itu adalah agama yang sadis, agama yang teror, agama yang tidak mengajak kesetiakawanan. Padahal semua yang mereka tuduhkan adalah hal-hal yang sangat keliru. Di dalam rangka memberantas Islamfobia, PBB meningkatkan, mengajak adanya peningkatan dialog global untuk memajukan budaya, toleransi, perdamaian. Jadi ini sebenarnya yang harus disambut positif, yang harus disambut dengan baik, dengan arif oleh setiap kaum muslimin. Sehingga tidak ada lagi perlakuan diskriminasi, tidak ada lagi perbedaan antara umat Islam dengan bukan umat Islam. Fakta yang terjadi hari ini, jadi kalau ada orang yang taat beragama, itu seolah-olah ada pembatasan yang dibuat oleh negara terhadap orang yang menganut agama Islam atau penganut agama lain. Ada kala yang menyangkut dengan status kewarganegaraan, ada kala yang menyangkut dengan status kerja, demikian juga ada yang menyangkut dengan status pelaksanaan ibadah. Contoh kita lihat hari ini, negara yang paling sinis dengan Islam adalah Perancis. Sampai calon presiden yang tidak terpilih beberapa bulan yang lalu, mereka mengancam bahwa kalau dia terpilih, dia akan penjarakan umat Islam yang memakai mukena, yang memakai jilbab, yang memakai hijab. Dan maka banyak warga negara Perancis yang beragama Islam, mereka sudah keluar dari Perancis untuk mendapatkan negara yang mendapatkan perlindungan yang aman dalam mereka mengamalkan agama. Maka pada kesempatan ini sedikit ingin kami sampaikan, kenapa mereka takut dengan Islam? Sebab mereka pelajari Islam. Mereka takut dengan Islam yang pertama, Islam itu bisa menciptakan umatun wahidah, umat yang bersatu. Jadi di balik ummatun wahidah, di balik umat yang bersatu akan lahir Islam sebagai agama yang kuat, agama yang hebat. Maka salah seorang orientalis mengatakan, Lauren Brown, dia mengatakan bahwa jika bangsa Arab dan umat Islam bersatu, kita akan hancur di bumi ini. Maka sebelum kita hancurkan mereka, buat umat Islam itu menjadi umat yang bodoh. Buat umat Islam itu menjadi umat yang hidup berkelompok, umat yang hidup berfirqah. Maka tatkala terjadi perbedaan pemahaman di kalangan umat Islam, mereka itu bertepuk tangan. Misalnya contoh, tatkala terjadi perbedaan hari raya saja di Indonesia, mereka itu sangat bahagia. Dan mereka menginginkan supaya di dunia ini muncul kelompok Islam. Mereka tidak inginkan muncul jamaah kaum muslimin. Karena yang mereka takuti adalah muncul gerakan besar Islam yang mereka bersatu dalam sebuah wadah yang disebut dengan wadah Islam. Kemudian ketakutan mereka yang kedua adalah umat Islam layak jadi pemimpin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Karena umat Islam umat yang terbaik. Umat Islam umat yang terbaik, umat yang memang layak untuk memimpin negeri ini. Di mana umat Islam ada, yang layak memimpin umat manusia adalah Islam. Karena memang umat Islam diciptakan oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Kemudian yang ketiga, kenapa takut kepada Islam? Kenapa mereka takut dengan Islam? Yang ketiga, karena Islam itu mampu melahirkan pemimpin yang Rabbani. Pemimpin yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh ilahi. Dan mereka hanya mengakui manakala ada aturan yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan mereka takut. Yang keempat, mereka takut dengan Islam karena dalam Islam itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang cerdik. Maka kalau umat Islam Indonesia hari ini lebih cenderung untuk menjatuhkan pilihan 2024 kepada Anies Baswedan, itu pasti negara-negara Eropa mereka tidak menyenanginya. Karena mereka melihat bahwa Anies Baswedan itu seorang pemimpin yang cerdik dan dia pemimpin yang dekat dengan agama, dekat dengan umat Islam. Pasti mereka tidak setuju dan pasti mereka takut. Yang kelima, kenapa mereka takut dengan Islam? Karena kesetiaan yang dibangun oleh umat Islam adalah kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat bahwa orang kafir semuanya sama. Apakah kafir datang dari arah timur
atau kafir yang datang dari arah barat atau dari mana saja arah mereka datang, sama. Konsep mereka adalah hancurkan Islam. Mereka tanamkan permusuhan kepada Islam. Metode yang mereka gunakan adalah memecah belah umat Islam. Karena di balik perpecahan umat Islam akan menghancurkan kekuatan. Dan mereka tanamkan kepada generasi Islam hari ini bahwa Islam itu adalah penghambat, Islam itu lemah, Islam itu kolot, Islam itu kampungan. Itulah iklan-iklan yang mereka jual. Maka kepada generasi muda pada kesempatan ini, kepada kaum muslimin, mari kita bangun kekuatan, mari kita bangun persatuan untuk melahirkan kekuatan. Mari kita tanamkan sikap bahwa tidak ada yang kita takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kita sebagai orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sekelumit yang dapat kami sampaikan. Kenapa barat hari ini takut dengan Islam? Karena ada beberapa sebab yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Islam. Cuman hari ini kita merasa beruntung sebagai kaum muslimin tatkala PBB mencetuskan, mengumumkan bahwa tanggal 15 Maret ini adalah Hari Islamfobia. Artinya tidak ada lagi diskriminasi terhadap umat beragama, termasuk Islam yang ada di dunia ini. Jadi mudah-mudahan ini adalah sesuatu cetusan yang menguntungkan bagi kita sebagai umat Islam. Dan kita hendaklah memanfaatkan situasi ini untuk bisa membangun sebuah kekuatan Islam yang besar di atas permukaan bumi. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.